5 hal yang membantu mengurangi beban keuangan. Siapa yang tidak ingin memiliki keuangan tertata? Ini adalah impian dari setiap individu. Di sisi lain, kita kerap merasa terbebani dalam mengatur keuangan. Pengeluaran jauh lebih besar daripada pemasukan. Menjadi tantangan tersendiri saat kita ingin meningkatkan stabilitas finansial. Tapi sebelum itu, tentu kita harus mengurangi beberapa hal yang menjadi beban terlebih dahulu. Contohnya pengeluaran hanya untuk memenuhi tuntutan hidup yang berbasis gengsi, atau kita cenderung mengagungkan gaya hidup hedon. Inilah 5 hal yang membantu mengurangi beban keuangan dan meningkatkan stabilitas. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk sukai video ini dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Nomor 1. Mematuhi keuangan sesuai dengan rencana. Permasalahan keuangan memang menjadi isu yang sensitif. Karena ini menjadi permasalahan hampir dari setiap individu. Ketika kondisi keuangan tidak tertata, bisa dipastikan kualitas hidup mengalami penurunan. Dalam hal ini, terdapat beberapa sikap yang dapat mengurangi beban keuangan. Pertama, kita harus mematuhi keuangan sesuai dengan rencana. Terutama menyesuaikan dengan anggaran yang sudah dibuat. Ini meliputi presentase pengeluaran, jatah uang untuk tabungan, serta alokasi dana darurat. Dengan mematuhi keuangan sesuai rencana, kita akan memperoleh stabilitas finansial yang tertata. Mematuhi keuangan sesuai dengan rencana adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial yang baik. Hal ini mencakup mengatur pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengalokasikan sebagian penghasilan untuk tabungan, dan memiliki dana darurat yang cukup. Dengan disiplin dalam mematuhi rencana keuangan, kita dapat mengurangi risiko ketidakstabilan keuangan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk selalu memantau dan mencatat setiap pengeluaran. Ini membantu kita memahami kemana uang kita pergi dan memungkinkan kita mengidentifikasi area di mana kita bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Penggunaan aplikasi keuangan atau jurnal pengeluaran harian bisa sangat membantu dalam hal ini. Dengan mematuhi keuangan sesuai rencana dan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa mencapai stabilitas finansial yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nomor 2. Menerapkan gaya hidup minimalis. Siapa yang tidak kenal dengan gaya hidup minimalis? Kita menekankan pada gaya hidup yang sederhana, serta fokus pada aspek-aspek penting. Bisa dibilang, gaya hidup minimalis cenderung menghindari konsumerisme. Ini adalah salah satu di antara beberapa hal yang membantu mengurangi beban keuangan. Dengan gaya hidup minimalis, otomatis akan menekan pengeluaran. Kita mengurangi benda-benda dan hal-hal yang tidak diperlukan. Ini yang membuat arus keuangan lebih terkontrol. Selain mengurangi pengeluaran, gaya hidup minimalis juga mendorong kita untuk lebih sadar akan penggunaan sumber daya. Dengan memiliki barang-barang yang benar-benar kita butuhkan dan gunakan, kita mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan. Gaya hidup minimalis juga berkontribusi pada kesejahteraan mental. Dengan mengurangi jumlah barang yang kita miliki, kita mengurangi kekacauan fisik dan mental. Ruang yang lebih bersih dan terorganisir membantu kita merasa lebih tenang dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengadopsi gaya hidup minimalis tidak berarti kita harus mengorbankan kenyamanan atau kebahagiaan. Sebaliknya, ini tentang menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hal-hal sederhana. Misalnya, daripada terus membeli barang baru, kita bisa mencari kebahagiaan dalam pengalaman seperti waktu bersama keluarga dan teman, atau menikmati kegiatan yang tidak memerlukan biaya besar. Selain itu, gaya hidup minimalis juga dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial. Ketika kita tidak lagi terfokus pada barang-barang material, kita memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk diinvestasikan dalam hubungan dengan orang-orang terdekat. Ini dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Dengan menerapkan gaya hidup minimalis, kita tidak hanya mengurangi beban keuangan tetapi juga menciptakan hidup yang lebih seimbang, bermakna dan berkelanjutan. Nomor 3. Membatasi diri dari utang konsumtif. Jeratan utang konsumtif memang menjadi permasalahan yang kerap tidak disadari. Apalagi diiringi dengan gaya hidup di luar batas kemampuan.
Kita rela meminjam ke sana kemari hanya untuk memenuhi tuntutan hidup yang tidak ada habisnya, tentu menjadi catatan untuk kita yang ingin mengurangi beban keuangan dan meningkatkan stabilitas finansial. Mulai sekarang harus membatasi diri dari utang konsumtif. Berhutang dengan cara ini tidak akan meningkatkan kestabilan finansial. Kita hanya akan merusak keuangan yang sudah tertata dengan baik. Membatasi diri dari utang konsumtif adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan finansial. Utang konsumtif seperti utang kartu kredit atau pinjaman untuk barang-barang yang tidak mendesak, seringkali menumpuk bunga tinggi yang dapat menguras keuangan kita dalam jangka panjang. Untuk menghindari jebakan ini, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Pertama, buatlah prioritas keuangan yang jelas. Fokuskan pengeluaran pada kebutuhan dasar dan tujuan jangka panjang yang penting, seperti pendidikan, rumah, dan dana pensiun. Hindari membeli barang-barang mewah atau mengikuti tren hanya untuk memenuhi keinginan sesaat. Kedua, tetapkan batas penggunaan kartu kredit. Gunakan kartu kredit hanya jika benar-benar diperlukan dan mampu melunasi tagihan penuh setiap bulan untuk menghindari bunga yang tinggi. Alternatif lain adalah menggunakan metode pembayaran tunai atau debit untuk lebih mengontrol pengeluaran. Ketiga, buatlah anggaran yang realistis dan patuhi dengan ketat. Anggaran yang baik akan membantu kita melihat gambaran keseluruhan keuangan dan memastikan kita tidak mengeluarkan lebih dari yang kita hasilkan. Masukkan juga alokasi untuk tabungan dan dana darurat dalam anggaran tersebut. Keempat, edukasi diri tentang keuangan. Memahami cara kerja bunga, dampak dari utang jangka panjang, dan strategi pengelolaan keuangan yang efektif akan membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana. Banyak sumber informasi tersedia, mulai dari buku, kursus online, hingga seminar keuangan. Kelima, jika sudah terjebak dalam utang konsumtif, buat rencana pelunasan yang terstruktur. Prioritaskan pelunasan utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu untuk mengurangi beban bunga yang harus dibayar. Konsultasikan dengan ahli keuangan jika diperlukan untuk mendapatkan saran yang lebih spesifik dan personal. Dengan membatasi diri dari utang konsumtif dan mengelola keuangan dengan bijak, kita bisa meningkatkan stabilitas finansial dan mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan bebas dari stres akibat masalah keuangan. Nomor 4. Mengelola pengeluaran energi. Dalam menjalani kehidupan kita pasti membutuhkan energi sebagai penunjang. Contoh kecilnya saja seperti listrik, bahan bakar, sekaligus kebutuhan utama seperti air. Tanpa disadari, masih banyak dari kita yang cenderung boros dalam menggunakan energi, padahal ini menjadi penyebab utama dari pemborosan yang jarang disadari. Jika ingin mengurangi beban keuangan dari skala kecil, penggunaan energi harus dikelola dengan cermat. Seperti mematikan lampu dan perangkat elektronik yang memang tidak digunakan. Karena dari hal kecil dan sederhana bisa meminimalisir pengeluaran membludak. Nomor 5. Menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan. Permasalahan tentang gaya hidup memang tidak ada habisnya. Sejatinya ada banyak gaya hidup yang bisa dipilih. Mulai dari yang mengedepankan kemewahan dan berfoya-foya, sampai dengan gaya hidup yang mengutamakan kesederhanaan. Pilihan ada pada diri masing-masing individu, tentu kita harus memahami beberapa hal yang mengurangi beban keuangan. Salah satunya menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan. Jangan pernah memaksakan diri dengan tuntutan gaya hidup di luar batas wajar. Karena untuk mendapatkan kebahagiaan tidak harus dengan kemewahan. Tentu kita harus mampu memahami beberapa hal yang mengurangi beban keuangan dan meningkatkan stabilitas finansial. Ini bisa dimulai dari tindakan kecil dan sederhana. Contohnya seperti mengelola listrik dan menghemat air. Atau pada skala yang lebih besar, membatasi diri dari utang konsumtif. Jika ingin stabilitas finansial mengalami peningkatan, catat dan terapkan kelima hal di atas.